Shalom saudaraku, marilah kita belajar bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian 28 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Kisah tentang cerita Yakub di Betel merupakan kisah tentang mimpi Yakub dengan Tuhan Allah. Mimpi sering dipakai Allah untuk menyatakan firman Allah kepada seseorang. Contohnya, kepada Adam, Allah mengambil rusuk dan menciptakan perempuan di saat Adam sedang tidur. Kepada Abraham, Allah bernubuat kepadanya tentang keturunannya di saat Abraham sedang tidur. Dan sekarang Yakub, dalam mimpinya, dia bertemu dengan Allah. Mimpi adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan rencananya kepada manusia. Di dalam Kejadian 11 yang mengkisahkan tentang Menara Babel, karena keserakahan manusia pada saat itu,
yang ingin membangun menara Babel yang begitu tinggi hingga sampai ke langit, bahkan ingin menaklukkan langit, ingin menunjukkan kepada Allah bahwa manusia setara dengan Allah. Namun, karena keangkuhan manusia saat itu, sehingga Allah marah dan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka gagal mencapai tujuan mereka. Dan di dalam pembacaan ini, Tuhan memberikan mimpi kepada Yakub tentang adanya tangga yang tinggi ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tuhan Allah menyediakannya itu karena Tuhan Allah membuka jalan agar manusia dapat bersekutu dengannya. Sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah tetap bekerja di tengah-tengah manusia sampai Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada Yakub lewat mimpi. Seperti janji Allah kepada Abraham akan memberkati keturunan Abraham. Karena itu, Yakub adalah keturunan Abraham yang telah menerima berkat Allah sebagai penerus dari Abraham dan Ishak. Di dalam mimpi Yakub, Allah berjanji akan menyertai Yakub. Allah menyatakan rencana Allah kepada Yakub, dan Yakub menyadari akan kehadiran Allah di tempat itu, sehingga tempat itu menjadi kudus. Dan Yakub menamai tempat itu ialah Betel, yang artinya rumah Allah. Sejak saat itu, Yakub mempercayakan dirinya kepada penyertaan dan pemeliharaan Allah. Dalam perjalanan Yakub tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Karena itu, Yakub meminta pertolongan kepada Allah. Dan Yakub bernasar, jika permohonannya dikabulkan Allah, Yakub akan membalas dan memberikan sesuatu untuk Allah. Di dalam pembacaan ini, Yakub meminta 3 permintaan kepada Allah, yaitu agar Allah menyertai Yakub di jalan yang dia tempuh ke Haran. Yang kedua, agar Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan Yakub. Dan yang ketiga, agar Allah menuntun Yakub sampai kembali lagi dengan selamat ke rumah bapaknya Ishak. Dan Yakub berjanji kepada Allah agar permintaannya dipenuhi oleh Allah. Dan janji Yakub kepada Allah, pertama, Tuhan akan menjadi Allahnya. Artinya Yakub hanya akan beribadah kepada Allah saja. Janji yang kedua, batu tugu yang dia dirikan sebagai persembahan dia saat dia bermimpi tentang Allah, akan dia jadikan tempat ibadah yang dia namai Betel. Dan janjinya yang ketiga, dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya, dia akan mempersembahkan persepuluhan kepada Allah. Dan Allah menerima kesepakatan yang diajukan Yakub. Ketiga permintaan Yakub terpenuhi, dan Yakub pun memenuhi nasarnya. Bahkan Yakub bertemu dengan ayah dan kakaknya. Dari situlah Yakub tahu bahwa Tuhan adalah Allah, karena Allah akan memenuhi janjinya kepada Yakub. Cerita tentang Yakub ini memberikan kekuatan kepada setiap kita. Ketika kita ingin bersekutu dengan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan buat kita tangga keselamatan untuk setiap kita yang mau datang kepadanya. Walaupun terkadang kita jatuh di dalam dosa, namun Tuhan tidak pernah melepas tangan kita
namun Dia akan mengangkat dan mengendong kita agar kita kembali ke jalan yang benar seturut kehendak Tuhan. Tuhan Allah menyertai Yakub, dan Tuhan Allah yang sama akan menyertai kita juga. Tangga menuju ke sorga bukanlah usaha kita, namun karena Allah yang begitu mengasihi hidup kita. Ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Allah, kita akan melihat dan merasakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebaikan-Mu, akan kesetiaan-Mu untuk hidup kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Sekalipun kami jatuh ke dalam dosa, namun Engkau mengangkat kami dan memperbaharui hidup kami. Kami hanya mau memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.